Selama beberapa tahun, tidak pernah sekalipun aku menemui sosok kakek. Bahkan ketika meraga sukma sekalipun. Melihat kakekku berada di antara para ruh yang menjerit kesakitan, tentunya aku tidak ingin membiarkannya merasakannya dirasakan para ruh itu. Aku hendak terjun ke jurang dan membawanya, tapi Sinta memegang tanganku dan memelukku dengan erat. "Jangan kamu kesana, suamiku. Kamu tidak akan pernah kembali ke duniamu. Kamu akan ikut terjebak ke alam kambangan," Sinta berkata sambil menahanku dalam pelukannya. "Tapi dia adalah..." Belum sempat aku selesai bicara, Sinta langsung memotong. "Ketahuilah suamiku, yang berada di alam kambangan itu, di bawah sana adalah makhluk, yaitu bukan hanya manusia saja. Makhluk yang memiliki dosa besar, manusia yang dulunya mempunyai ilmu hitam, membuat kontrak dengan jin jahat, serta manusia yang mati ketika bertindak kejahatan." Jelas Sinta. Aku menengok ke arah kakek dan beliau mengangguk. Sinta kemudian menggandeng tanganku dan lanjut berjalan. Aku terus memandangi kakek. Meskipun jauh, aku bisa melihat beliau tersenyum. Ketika kami sampai di ujung jembatan, aku masih perhatikan sosok kakek. Aku mencoba memahami dan beberapa kali berteriak, menyebut nama kakek. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya bergeleng dan angguk disertai tersenyum. Dan seketika kakek seperti ditarik ke dalam jurang. Dengan ekspresi senyum, kakek melambai seakan berkata, "Jaga diri baik-baik ya nak." Sontak aku berteriak, "Bah!" Aku menangis, meraung, tanpa mengeluarkan air mata. Kakekku adalah orang baik. Beliau sangat menyayangi keluarga, serta membantu orang di sekitarnya tanpa pamrih. Yang aku sesalkan, kenapa kakek bisa berada di sana bersama arwah jahat lainnya? Awalnya aku tidak mengerti, tapi penyebab kakek berada di sana adalah Noyo Genggong. Kejahatan yang dilakukan Noyo Genggong juga dibebankan oleh kakek karena terkait perjanjian antar mereka. Saat kesedihanku memuncak, sekali lagi Sinta memelukku dari arah samping. "Percayalah suamiku, dari ekspresi kakekmu, beliau sangat puas bisa melihat cucunya untuk terakhir kalinya. Beliau juga mengisyaratkan untuk selalu tegar dan kuat." Begitu Sinta menenangkan. Aku sangat terpukul saat itu. Orang sebaik kakek harus berakhir di sana. Meskipun kakek berpesan seperti yang Sinta katakan, tapi aku yakin kakek sangat tersiksa dan mencoba untuk menahannya hingga beliau tidak bisa bersuara. Bahkan beliau juga sempat tersenyum untukku. Aku paham itu, dan itu menambah kesedihanku. Aku berteriak keras, menangis, tapi tidak setetes air mata keluar. Di pelukan Sinta aku seperti anak kecil yang cengeng. Dimulai saat itu juga, aku mulai mengingat buku harian kakek yang menuliskan masa depanku. Dimulai dari aku akan didampingi seorang ratu jin yang kuat. Saat itu aku tidak terpikirkan bahwa Sinta lah ratunya, tetapi Bunda Sinta yang akan mendampingiku dan diwakilkan oleh anaknya, yaitu Sinta. Lama kami di situ tidak bergerak. Kedua sirah hanya berdiri sambil melihat sekitar. Ketika emosiku reda, aku baru sadar bahwa kami sudah berada di tempat yang berbeda. Di sekeliling kami, mendung yang pekat serta langit yang berwarna merah. Kemudian aku berdiri dan disusul Sinta. Aku perhatikan arahku memandang dan berjalan maju, diikuti Sinta serta Sirah. Kali ini aku melihat manusia tanpa pakaian dan hanya menggunakan celana dalam, sedang mencangkul. Aku menghampiri dan bertanya, tapi tidak digubris sama sekali. Aku terus berjalan dan menemui sebuah rumah besar dengan ukuran pintu yang besar, dengan bentuk yang aneh. Di depannya terdapat seperti kereta kuda, tetapi yang menariknya adalah dua orang manusia yang hanya pakai celana dalam. Sekali lagi, aku bertanya kepada orang tersebut, tapi kembali tidak dihiraukan. Selang beberapa saat, tercium bau seperti ubi yang dibakar. Dan tidak lama kemudian dari rumah besar tersebut keluar seseorang berbadan besar. Kulitnya berwarna hijau, perut buncit, rambutnya panjang dan tebal. Dia memiliki mata yang besar,
serta mulut yang bertaring sebesar lenganku. Aku kaget dan mundur, tetapi sosok hijau itu juga masuk kembali ke rumahnya saat menyadari Sinta dan 2 zirah sambil menyeret-nyeret 2 orang penarik kereta kuda tadi seperti anjing. Aku bertanya-tanya, di mana ini? Dan apa yang terjadi pada manusia di sini? Sinta kemudian mendekat dan berkata, "Suamiku, saat ini kita sudah sampai di lapisan alam gaib selanjutnya. Ini adalah alam demit," ucap Sinta. "Makhluk di dunia ini tidak akan mengganggu satu sama lain, asal jangan mengambil milik mereka," begitu Sinta menjelaskan. Menurut Sinta, manusia yang kami temui sebenarnya masih hidup dan dilarang untuk bicara. Manusia tadi adalah pelaku pesugihan. Demi mendapatkan ilmu tersebut, mereka menyerahkan jiwa raganya kepada makhluk halus. Selama di dunia manusia, kekayaan akan dipenuhi, tetapi sesuai perjanjian. Jika waktu yang ditentukan tiba, orang tersebut akan dibawa ke sini sebagai budak. Biasanya orang-orang ini ketika akan meninggal, mereka sudah mengetahui kapan waktunya mereka akan meninggal. Karena itu menyangkut perjanjian yang mereka buat. Dan ketika telah meninggal, mereka dikirim ke alam demit sebagai budak. Dan yang tertinggal di dunia nyata bukan dirinya yang sesungguhnya, melainkan mayat lain yang dimanipulasi menyerupai dirinya. Tubuhnya mati, namun sejatinya mereka dipindah ke alam lain. Setidaknya begitu ucap Sinta. Manusia yang ada di sini akan menjadi budak sampai mati atau dibunuh ketika tidak diperlukan lagi. Sambil terus berjalan, kami menemui sebuah perkampungan. Begitu banyak makhluk mengerikan seperti buto ijo, ular putih berkepala wanita cantik, dan makhluk mengerikan lainnya berseliweran di sini. Masing-masing menenteng manusia tanpa pakaian, hanya celana dalam saja. Ketika melihat kehadiran kami, makhluk di sana hanya melirik serta menghindari kami. Tidak ada yang berniat menyerang kami. Sepanjang perjalanan makhluk yang kami temui pasti ada manusia bersamanya. Lumayan lama kami berjalan melewati perkampungan aneh itu. Kemudian tiba di sebuah gerbang yang sangat besar dan berdiri 2 sosok penjaga bertubuh besar berwarna merah, memiliki mata 3 serta bertaring terbalik. Yang satu bertubuh kekar dan satunya lagi gendut dan buncit. "Berhenti!" Sosok gendut merah itu berkata, "Siapa kalian? Dan ada perlu apa di sini? Dari mana kalian?" Sosok merah gendut melanjutkan, "Siapa kalian berani menghalangi jalanku?" jawab Sinta. Belum sempat kedua makhluk itu menunjukkan amarahnya, salah seorang zirah melompat ke sosok gendut itu. Ketika tepat di depan mukanya, zirah memukulnya. Jediang! Sosok gendut besar itu terpelanting dengan tubuh besarnya hingga menabrak sosok merah yang kekar. Tanpa berkata lagi, sosok merah kekar membukakan pintu gerbang tersebut. Kami memasuki gerbang. Sekali lagi, di dalamnya kami jumpai jembatan. Tapi kali ini, wujud jembatannya biasa saja. Namun pada beberapa susunan batu yang membentuk jembatan ini tidak rata. Jembatan ini berjenjang naik ke atas seperti tangga. Kami menaiki tangga tersebut. Tangga ini begitu tinggi hingga menembus awan. Saat itu aku terasa sesak karena tekanan yang kuat. Tercium pula aroma bercampur aduk. Lama kami menaiki tangga. Akhirnya sampai di daratan yang luas. Tidak ada kehidupan, tandus dan gersang. Tanah yang keras berwarna coklat kehitaman, seperti kulit yang terkelupas. Pohon di sana kering dan mati. Langitnya pun berwarna merah kehitaman, membuat suasana sangat menyeramkan. Di sana, tampak pula beberapa ekor burung gagak terbang, mengitari langit yang perlahan turun. Mereka kemudian berkumpul dan membentuk sesosok wanita dewasa. Kakinya seperti ayam. Seluruh tubuhnya pun dipenuhi bulu. Sosok itu mendekat dengan wajah yang cantik dan anggun. Salah satu zirah maju menghadang. Ketika siluman gagak itu mendekat, "Selamat datang di wilayah kami," gagak itu berkata sambil menunduk sopan. "Sepertinya kalian bukan dari wilayah ini,
Perkenalkan, saya Sigak. Saya adalah penguasa area ini. Ada perlu apa kalian? Mungkin saya bisa membantu? Tanya Sigak. Kami utusan dari kerajaan peri, hendak menuju kediaman siluman harimau. Sinta menjelaskan dan disambung dengan pertanyaan tentang ke-11 orang yang hilang. Sigak terdiam sesaat. Maafkan saya tidak mengetahui apa yang kalian cari. Sigak menjawab dan terus berkata sambil menerangkan. Awalnya kami mengira siluman harimau adalah penguasa di sini, tapi itu salah besar. Dahulu mungkin benar, tapi saat ini semua terpecah dan terbagi menjadi wilayah masing-masing. Dan sekarang suasana sedang bergejolak karena perebutan wilayah. Sepertinya akan kecil kemungkinan untuk menemukan yang aku cari. Lebih baik kita sudahi saja, kita pulang, pintaku kepada Sinta. Jika itu mau kamu suamiku, aku akan menuruti. Aku juga sangat khawatir kami akan ikut terlibat, balas Sinta. Ketika kami hendak mundur, tiba-tiba Sigak berkata, karena kalian sudah berada di sini, kalian tidak bisa kembali melewati jalan yang sama untuk kembali. Jika berkenan, akan saya pandu keluar wilayah ini. Sigak memberikan penawaran. Terima kasih. Kami akan cari jalan keluar sendiri. Kami tidak bisa mempercayaimu, tegas Sinta. Kami berbalik menuju ke tempat sebelumnya kami datang, tapi yang kami lihat hanyalah jurang yang dalam. Tidak terlihat lagi tangga batu yang membawa kami ke atas sebelumnya. Sigak mendekat dan berkata, saya tidaklah berbohong. Meski ini alam siluman, tidak semua makhluk di sini berhati jahat. Dan saya juga tidak menilai diri saya sendiri bahwa saya salah satu yang baik. Kami terpaksa mengikuti saran Sigak, lalu kami diundang ke kediamannya. Saya akan menjelaskan situasinya, tapi akan lebih aman jika kalian bersedia berkunjung ke tempat kami. Sigak meneruskan ucapannya. Maafkan ucapanku sebelumnya, jawab Sinta. Tidak masalah, sudah sewajarnya kalian waspada. Silahkan, jawab Sigak sambil menuntun kami di kediamannya. Sesampainya di lokasi yang diarahkan Sigak, yang aku lihat hanyalah sebuah batu atau dinding yang menjulang tinggi. Tidak ada apa-apa lagi. Kemudian Sigak mengetuk batu itu, dan terbukalah batu itu seperti pintu otomatis. Sigak mempersilahkan masuk, dan kami memasukinya. Apa yang aku lihat di balik batu tersebut adalah sebuah perkampungan, rumah-rumah yang menggantung, serta bermacam-macam hewan, namun dengan setengah tubuhnya berwujud manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak perlu aku jelaskan secara rinci, yang jelas sama seperti hewan yang pernah kita lihat di dunia manusia, hanya saja setengah manusia. Perhatian seluruh makhluk di situ tertuju ke arah kami. Inilah wilayah kami. Semua yang berada di sini dulunya pengikut siluman harimau, termasuk saya. Tetapi karena perang tersebut, mereka lebih memilih menghindar. Bagi kami peperangan hanyalah menimbulkan bencana, apapun hasilnya. Jelas Sigak. Sigak sebetulnya adalah salah satu panglima terkuat Inyak Rimbo. Akan tetapi Sigak lebih memilih melindungi siluman yang lemah, yang tidak ingin ikut dalam pertempuran, dan pergi meninggalkan Inyak Rimbo. Meskipun begitu, sesungguhnya kesetiaan Sigak kepada Inyak Rimbo sangatlah besar. Dia meninggalkan Inyak Rimbo tentunya ada yang lebih penting daripada kesetiaan, yaitu melindungi bawahannya yang kemungkinan akan gugur jika terlibat pertempuran. Setelah panjang lebar percakapan kami dengan Sigak, kemudian Sigak mengantarkan kami menuju jalan keluar. Masih dengan suasana langit yang memerah, kami bersama Sigak menaiki sebuah tebing melalui jalan yang kecil dan berkelok. Tidak lama kemudian, kami berada di atas tebing. Sigak berkata, "Di sanalah jalannya," ujar Sigak sambil menunjuk tempat itu. Kondisinya sangat berbeda dengan keadaan alam yang kami lewati sebelumnya. Hanya dibatasi tebing. Inilah sisi gersang dan tanah mati. Sementara sisi satunya yang ditunjuk oleh Sigak dipenuhi dengan pepohonan yang hijau, yang asri. Aku tidak tahu itu pohon apa karena bentuknya terasa asing, tetapi rimbun dan hijau. Selain itu ada sebuah sungai besar memanjang.
Di sungai itulah ada sebuah gua yang menuju ke alam. Alam Makkah, alam di mana makhluk seperti Sinta dan Salim berada. Maafkan saya tidak bisa mengantar kalian sampai ke sana. Di sana akan sangat berbahaya, berhati-hatilah. Sigak berpesan. Terima kasih sudah merepotkanmu, Sigak. Jawab Sinta dan Sigak membalas dengan senyuman, lalu pergi terbang dan lenyap. Tanpa mengulur waktu lagi, kami menuju tempat yang Sigak katakan, serta arah yang mungkin aman dilalui. Sangat jauh perjalanan yang kami tempuh untuk sampai ke gua tersebut. Kenapa kami harus memutari hutan dengan pohon-pohon yang aneh itu? Kami berjalan hanya di samping hutan dengan hati-hati. Ketika kami merasakan kehadiran sesuatu, kami segera bersembunyi, terus seperti itu dalam perjalanan. Bukannya kami takut, hanya saja aku diperintahkan Sinta supaya tidak menimbulkan masalah. Namun pada akhirnya, kami gagal bersembunyi dari sesosok makhluk besar bertanduk dengan kaki seperti kuda yang muncul dari arah dalam hutan. Sosok itu berlari ke arah kami sambil membawa sebuah pentungan besar bergerigi. Siapa kalian? Sosok itu seorang diri berlari menghampiri kami. Karena kami akan terancam, dengan sigap salah satu sirah langsung menerjang dari depan dengan sangat cepat. Tetapi sosok bertanduk itu mampu menangkisnya. Saat itu pula aku tahu senjata yang sirah gunakan. Sebuah pisau panjang yang berjumlah 5 bilah. Belum sempat aku perhatikan secara seksama, sirah mundur beberapa langkah. Sosok bertanduk itu berteriak sangat keras, namun hanya sesaat. Karena tiba-tiba kepalanya menggelinding. Ternyata sirah yang lain dengan kecepatan tinggi sudah berada di belakang sosok bertanduk itu dan memotongnya secara sembunyi-sembunyi. Saat kami kira semua sudah aman, suara gemuruh langkah dengan jumlahnya banyak dari dalam hutan terdengar mendekati ke arah kami. Kami segera bersembunyi karena tidak ingin terjadi hal yang merepotkan. Ketika kami bersembunyi ternyata bukan kami yang mereka tuju. Kami pikir mereka sedang bertempur satu sama lain dan keberadaan kami tidak mereka sadari. Kami melanjutkan menuju sungai secara mengendap-endap. Dengan hati-hati, kami melewati pinggiran hutan. Tidak lama setelah itu kami hampir sampai di bibir sungai. Kami tidak bisa bersembunyi lagi waktu itu, karena posisi sungai berada di tempat terbuka. Kami sejenak terdiam, masing-masing memikirkan cara. Meskipun terlihat sepi, tapi ada begitu banyak kehadiran yang kuat. Dan sekali lagi, suara bergemuruh langkah kaki terdengar mendekati kami. Kami yang di posisi tidak lagi bisa bersembunyi akhirnya berlari menuju sungai. Ketika sampai di bibir sungai besar, airnya tampak tidak bergerak, tenang dan berwarna hijau pekat. Aku melihat sekeliling, namun tidak ada gua yang dimaksud Sigrak. Lalu beberapa saat kemudian dari arah hutan muncul Jaka dan Bon tengah dikejar-kejar begitu banyak makhluk bertanduk. Wujudnya seperti sapi dan berkaki kuda, bersenjatakan tombak, gada, kapak, dan lain sebagainya. Sesekali Jaka mengayunkan kerisnya yang membuat makhluk-makhluk tersebut jaga jarak dengan Jaka. Ketika melihat rekanku terancam, tentu aku tidak tinggal diam. Ketika aku hendak beraksi menuju ke tempat Jaka dan Bon, Sinta tiba-tiba menghentikanku. Jangan kemana-mana suamiku, Sinta berkata sambil menoleh ke arah Sirah, seakan memberikan kode untuk menolong rekanku. Aku tidak ingin membantu mereka sebetulnya, namun karena kamu sendiri yang ingin turun tangan dan membahayakan dirimu, apa boleh buat? Keputusanku juga mulai dari sekarang, lanjut Sinta berkata sambil tersenyum. Salah seorang Sirah menghampiri gerombolan makhluk yang mengejar Jaka dan Bon. Sirah melompat tinggi dan mendarat tepat di depan mereka. Debu berterbangan hingga anginnya pun terasa hingga ke tempatku berpijak yang lumayan jauh. Jaka dan Bon mengangkat tangan melindungi matanya. Gerombolan makhluk itu seketika berhenti sehingga yang berada di belakangnya saling bertabrakan. Ketika Bon dan Jaka melihatku, tampak kegembiraan di wajah mereka. Mereka berlalu melewati Sirah yang sudah bersiap untuk menyerang. Ketika itu pula salah satu makhluk berwujud sapi tadi menyerang ke arah Sirah dan pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Lupakan sejenak adegan Sirah berhadapan dengan gerombolan makhluk yang mengejar Jaka dan Bon. Aku akan menjelaskan apa yang sebelumnya dialami Bon dan Jaka selama terpisah dengan kami terlebih dahulu. Aku menceritakan sesuai yang Bon ceritakan kepadaku.
Ketika Bon dan Jaka menaiki buaya putih setelah kami memasuki air terjun, Bon dan Jaka diserang sosok ular betina gendut berwajah manusia. Buaya yang mereka tumpangi terpelanting. Untunglah mereka saat itu dibantu pria tua berjubah kuning, sehingga Bon dan Jaka berhasil memasuki air terjun. Namun di balik air terjun itu malah ada gua. Ya, jika aku melalui portal yang di sisi satunya, kedua rekanku ini muncul di sisi portal lain, yaitu goa yang Siga katakan. Goa yang dimaksud berada di tengah-tengah sungai yang tertutup kabut tebal. Dan pantas waktu itu aku tidak bisa melihatnya. Ketika Jaka dan Bon mendarat di daratan tanpa sempat mengecek sekeliling, mereka langsung dihidangkan oleh sebuah tombak besar yang melayang ke arah mereka. Beruntung Jaka menyadari dan menghindar serta mendorong Bon. Dan pelaku pelemparan tombak itu adalah 3 sosok kadal besar. Mereka mempunyai telinga seperti anjing, tangan yang normal seperti manusia, kaki seperti buaya dan berekor, ya seperti kadal berdiri. Tinggi makhluk tersebut 2 kali tingginya Jaka. Mereka keluar dari sungai yang tenang berwarna hijau. Makhluk itu bertanya pada Bon dan Jaka. Tentu mereka berdua tidak paham. Ngomong apa kau? Kenapa kau tiba-tiba menyerang kami? Dasar makhluk. Sebuah cacian diumpatkan. Dengan lantang Jaka membalas ucapan kadal itu. Karena tidak paham komunikasi satu sama lain, entah karena kata-kata kasar Jaka, tiba-tiba 2 dari ketiga kadal itu mengeluarkan pedang. Mereka menghampiri Bon dan Jaka hendak menyerang. Sementara 1 kadal lainnya mengambil tombak yang tadi dia lempar. Terjadilah pertarungan 2 lawan 3. Jaka kemudian mengeluarkan kerisnya. Ketika di alam manusia, keris Jaka terlihat biasa aja, tapi di sini itulah wujud asli kerisnya yang mengeluarkan aura api. Keris Jaka berkobar dan mampu memanjang layaknya cemeti. Bon sendiri hanya tangan kosong, tidak memegang apapun. Pegang ini Bon. Jaka melepaskan kalungnya yang berwarna hitam, menyala, dan diberikan kepada Bon. Pakai itu Bon, perintah Jaka. Tanpa pikir panjang, Bon memakainya. Kedua kadal tadi dengan cepat menghampiri Jaka, dan mereka bergelut hebat. Sementara salah satu kadal yang mengambil tombak melihat Bon dan menghampiri hendak menyerang. Dengan situasi terancam seperti itu, sudah sewajarnya membela diri. Bon memasang kuda-kuda Cet Kundonya. Sebenarnya ada keraguan dalam hati Bon untuk bisa menang, namun dalam pikirannya, setidaknya bisa menghindari serangan kadal itu dan meminimalisir efek serangan mereka. Jaka sempat kewalahan melawan 2 musuhnya. Dia bahkan tidak sempat menyerang balik dan hanya menghindar dan menjaga jarak. Begitu pula Bon yang hanya dengan tangan kosong cukup baginya untuk menghindari serangan tombak yang panjang. Dan di titik mana Bon tidak mampu menghindarinya lagi, terpaksa Bon menahan serangan tombak dengan tangannya. Yang tanpa dia diduga, tiba-tiba antara tangan dan bilah tombak itu bertemu, mengeluarkan suara seperti benturan besi saling beradu. Trang! Tombak kadal tersebut terpental jauh hingga mengenai salah satu kadal yang mengeroyok Jaka. Disusul dengan tendangan memutar Bon yang mengenai perut kadal dan membuatnya terpental. Bon ragu awalnya untuk menyerang, mengingat musuhnya jauh lebih besar darinya. Tapi akhirnya Bon terkejut. Serangannya mampu membuat musuhnya terpental. Ketika ada kesempatan seperti itu, Jaka segera mengayunkan kerisnya, layaknya cemeti api. Salah satu kadal mencoba menangkis, tapi sia-sia, dan terbakar hingga hangus, tidak tersisa. Dan Jaka menyerang kembali kadal satunya, yang belum sempat menghindar, dan langsung hangus terbakar, tanpa memiliki celah untuk menghindar. Belum tahu siapa aku, mampus kau, Jaka membanggakan diri. Aslinya Jaka emang suka meninggikan ucapannya, tapi ya memang bukan bualan. Melihat 2 kadal hangus terbakar, kadal yang Bon tendang tadi berdiri dan segera melarikan diri. Tadi itu namanya apa yang mirip kadal? Tanya Bon ke Jaka. Aku tidak tahu pasti Bon, yang jelas semua itu siluman, entah asli atau jelmaan. Bisa jadi manusia yang memuja iblis dan menjelma menjadi siluman, jelas Jaka. Terus apa bedanya sama kau? Bukannya kau juga bisa menggunakan ilmu seperti mereka? Bon kembali bertanya. Ngawur, aku ini belajar di padepokan, dari kakek hingga bapakku dan sudah turun-temurun. Begitu Jaka menjelaskan, sambil menyarungkan kerisnya dengan mendramatisir gerakannya. Itu kalung jimat dari kakekku, nanti kembalikan jika sudah pergi dari sini, tutur Jaka.
Oke. Terus mau kemana kita? Mau cari Tori di mana? Tanya Bon. Kita kembali saja. Mudah-mudahan ular besar yang waktu itu sudah tidak ada. Dia berbahaya. Jelas Jaka. Nyebrang sungainya Jaka. Gimana caranya? Bon meninggikan suaranya. Gampang. Jika masalah itu tenang saja. Dengan sombongnya Jaka berucap. Ketika mereka hendak menyeberang sungai, terdengar suara gemuruh langkah kaki. Kadal yang tadinya masuk hutan, kini berlari keluar hutan karena dikejar oleh dua makhluk seperti sapi. Belum sempat keluar sepenuhnya, kadal tersebut keluar dari hutan. Jelep, serak! Tubuh kadal itu sudah terpotong jadi dua oleh kampak salah satu makhluk di belakangnya. Menyadari kehadiran Bon dan Jaka, maka kedua makhluk sapi itu segera menghampiri. Jaka segera beralih dari tepi sungai dan maju beberapa langkah di depan Bon dengan gaya mencabut kerisnya perlahan, seolah menjadi Jaka yang tak tertandingi. Namun, belum tuntas gaya mencabut kerisnya, di belakang agak jauh dari makhluk sapi menyusul rombongan lain yang lebih besar dan banyak. Tenang Bon, Jaka berkata dan masih berkonsentrasi. Jaka melihat ke arah Bon dan mendapati Bon sudah lari. Sudah tidak ada gunanya sombong saat tidak ada yang melihat. Jaka pun mengikuti jejak Bon dan berlari mengikutinya. Kau lari tak bilang, hei, bentak Jaka sambil berlari. Tadi sudah aku bilang, kau yang tidak merespon. Sambil berlari Bon menjelaskan. Selama berjam-jam Bon dan Jaka berlari menghindari makhluk menyerupai sapi tersebut. Stamina kami lebih kuat ketika berada di alam gaib. Mungkin karena bukan tubuh fisik kami yang digunakan. Setelah perjuangan panjang mereka menghindari kejaran musuh, mereka baru bisa berhenti ketika Sirah tiba di depan mereka. Tori! Teriak mereka sambil berlari ke arahku melewati Sirah yang sudah memasang kuda-kuda menyerang. Lalu salah satu sapi tadi melompat mencoba menyerang Jaka dan Bon. Namun sapi tadi tidak tahu siapa yang berdiri di depannya, yaitu salah satu petarung terbaik yang dimiliki kerajaan peri. Aura di sekitar Sirah mendadak terasa mencekam, sangat mengintimidasi. Bahkan aku yang bukan lawannya pun merasa gentar melihatnya. Sirah tidak menahan dirinya kali ini. Hanya sekedip mata, Sirah sudah menghabisi musuh di depannya. Tidak hanya makhluk yang melompat itu saja, tapi seluruh makhluk yang ada di belakangnya juga tumbang hanya hitungan detik. Di situ aku merasa merinding dengan aura Sirah yang begitu mengintimidasi. Dan di momen itu, penutup kepala Sirah terbuka. Aku bisa melihat rambutnya yang panjang dikuncir ke belakang. Belum sepenuhnya sempat melihat wajah Sirah. Sirah menutup kembali pelindung kepalanya. Jaka dan Bon juga merasakan hal yang sama denganku saat melihat Sirah dari jarak yang tidak terlalu jauh. Jaka dan Bon sempat melihatku dan menghampiriku, lalu menceritakan singkat ketika kami terpisah, sebagaimana yang aku sampaikan sebelumnya. Suasana menjadi hening setelah aksi Sirah yang luar biasa. Suasana mencekam itu masih belum hilang. Sebenarnya sudah tidak ada makhluk lain di sekitar, akan tetapi terasa begitu banyak kehadiran yang kuat, seolah akan segera hadir. Salah satu Sirah buru-buru kembali bergabung di antara kami. Posisi kami terjepit oleh kedua Sirah. Kebingungan dan panik, itulah yang aku rasakan. Apalagi aku dan rekanku yang hanya manusia. Merasakan tekanan yang begitu kuat dari berbagai arah, aku pribadi hampir kehilangan keseimbangan. Gemuruh terdengar lagi. Kali ini asalnya dari arah kiri. Mungkin ada ratusan makhluk berwujud beraneka ragam dari arah kejauhan berjalan ke arah kami. Dan beberapa mata yang muncul di balik gelapnya hutan. Kami terjepit. Hanya menyeberangi sungai yang luas itu, jalan satu-satunya. Jika merapalkan sebuah mantra dengan ciri khasnya, seperti paranormal ahli, namun semua sia-sia karena kuatnya tekanan makhluk yang ada di sekitar. Belum sempat Jaka selesai membuat mantra untuk menyeberangi sungai. Dari arah sungai dan berkabut muncul sosok ular betina mengerikan yang penuh amarah. Kini kami tak bisa lagi lari kemana-mana, hanya bersiap apa yang akan terjadi. Semuanya bersiap. Hal tidak terduga akan terjadi. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa selamat. Aku peringatkan, jika ruh kalian terluka di sini, akan berdampak pada tubuh kalian. Jika memang harus bertarung, usahakan ruh kalian tetap utuh, meskipun itu terluka. Jaka menerangkan kepadaku dan Bon dengan ekspresi serius, serta matanya yang tajam. Aku akan terjun hingga penghabisan, gumam Jaka dalam hati.
Air sungai yang tenang tiba-tiba bergelombang, menyusul kemunculan sosok ular betina besar gendut dan menyeramkan yang mendekat dengan wajah yang penuh dengan amarah. "Kalian, aku sudah berbaik hati mengizinkan kalian melewati wilayahku, tapi kenapa kalian bunuh semua anak-anakku?" kata ular betina marah. Itu adalah ular betina penunggu goa yang pernah aku lewati ketika menuju di kerajaan Bunian. Dengan suara menggelegar, sosok ular betina itu berbicara kepada kami dan dibarengi sebuah pasukan dari samping kiri kami, kurang lebih 4-5 kompi. Di tengah pasukan tersebut ada sosok ular jantan besar agak kurus. Tubuh ularnya mulai dari pusar ke bawah, sedangkan tubuh manusia kadalnya dari perut ke atas dengan kuku yang panjang. Wajahnya seperti reptil yang menakutkan, matanya seperti ular, telinga yang runcing, bergigi gergaji, serta bersisi kuning keemasan. Tak lama kemudian, dari dalam hutan muncullah sosok yang berwibawa dan tangguh. Tubuh yang besar dan kekar, berekor belang dan berkepala harimau. Iya, dialah sang mantan raja alam ini, Inyak Rimbo. Kami sempat lega, bukan kehadiran kami yang membuat mereka menampakkan diri. Kami bagaikan semut yang tidak dipedulikan. Kami yang berada di pinggiran sungai masihlah jauh dari arah kedua pasukan Inyak dan pasukan ular. Kedua pasukan saling berhadapan, entah apa yang dibicarakan. Kemudian ular betina mengamuk menghampiri kami, membuat kedua pasukan yang berhadapan memperhatikannya. Kami bersiap menghadapi ular betina itu. Ketika hendak menyerang, ular betina itu berhenti seketika. Tanpa aku sadari, seekor serigala putih besar berdiri tegap seperti manusia berada di belakang kami yang membuat ular betina berhenti mendadak. Aku, Bon, dan Jaka terkejut bukan main. Dengan sikap Jaka yang tidak suka dikejutkan, secara refleks menyerang serigala tersebut. Tapi belum sempat Jaka menyerang, dia langsung menahan serangan dan mundur karena aura serigala yang berubah menakutkan. Bersambung. Serigala di kubu mana tuh? Nantikan bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya Kak Sinta Diari. Dan terima kasih tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.